Halo semua, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama saya Dwiki, masih dalam pembahasan tentang statistik inferensial. Kali ini saya akan membawakan sebuah topik mengenai salah satu tahapan yang umumnya dilewati oleh peneliti. Dalam hal ini spesifik kita akan membicarakan pada penelitian bidang pendidikan begitu ya, untuk memastikan data itu dapat diuji atau dianalisis pada tahapan uji hipotesis. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita masuk kepada materi utama. Oke kawan-kawan sekalian, seperti yang sudah tertera dalam layar bahwa hal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai salah satu tahapan uji asumsi klasik yang berkaitan dengan kondisi data penelitian yang telah berhasil dikumpulkan. Nah, pada konteks ini, sebuah data ini khusus dalam penelitian eksperimen saya bicarakan ya. Apabila data ingin dilanjutkan dianalisis pada tahapan uji hipotesisnya, maka perlu dipenuhi syarat data. Jadi umumnya dua hal yang wajib dipenuhi adalah data itu bersifat normal atau berdistribusi normal dan data bersifat homogen. Ini sangat mengikat pada aturan-aturan penelitian, khususnya penelitian dengan data yang bersifat parametrik begitu ya. Yang pertama ada uji normalitas dan yang kedua ada uji homogenitas. Pada video kali ini saya akan fokus membahas tentang uji normalitas data sebagai salah satu uji asumsi klasik. Nah, uji normalitas data merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan menilai sebaran data pada sebuah kelompok atau kelompok data maupun variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Sebagai gambaran data yang berdistribusi normal apabila kita berikan atau tampilkan atau visualisasikan dalam bentuk kurva, ini akan seperti gambar berikut. Ya, jadi ini adalah contoh misalnya kurva dari frekuensi skor hasil belajar siswa, di mana dua blok yang paling kiri ini mencerminkan jumlah atau frekuensi siswa dengan nilai rendah, kemudian dua blok yang di tengah ini frekuensi skor siswa pada nilai sedang, dan yang paling kanan dua blok ini mencerminkan skor siswa atau frekuensi siswa dengan skor belajar tinggi begitu ya. Jadi dikatakan normal apabila yang rendah, yang mendapatkan skor rendah sedikit, kemudian yang mendapatkan skor tinggi juga sedikit kecenderungannya, dan akan lebih banyak data atau siswa yang memperoleh skor sedang-sedang. Itulah kondisi data yang berdistribusi normal pada umumnya. Beberapa teknik pengujian yang bisa kawan-kawan gunakan untuk menguji normalitas data itu antara lain chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Jacques-Bera, dan lain sebagainya. Nah, untuk video kali ini saya akan fokus kepada teknik pengujian dengan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk ini biasanya digunakan untuk menguji normalitas data yang bersifat interval ataupun rasio. Untuk pengujian dari uji normalitas data ini sendiri, kawan-kawan bisa lakukan secara manual maupun secara otomatis dengan bantuan aplikasi. Seperti yang akan saya contohkan pada video kali ini, saya akan menggunakan bantuan aplikasi SPSS for Windows ya. Jadi untuk menentukan apakah data yang setelah diuji tersebut berdistribusi normal maupun tidak, itu kita harus cek syarat interpretasinya, dimana jika nilai signifikansi yang muncul itu lebih besar dari 0,05, maka data penelitian tersebut berdistribusi normal. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai signifikansi yang muncul kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal, sehingga harus dialihkan kepada teknik pengujian hipotesis dengan teknik-teknik pengujian non-parametrik. Karena data ini asumsinya kita berada atau dibatasi awalnya menggunakan
statistik, parametrik begitu ya. Jadi tanpa berpanjang lebar, ini saya sudah siapkan data mentah. Jadi ada dua kelas, di mana kelas A ini sebagai kelas eksperimen dan kelas B adalah kelas kontrol. Masing-masing berjumlah 20 orang siswa, sehingga totalnya ada 40 orang siswa. Nah, untuk pengujiannya, pertama pastikan bahwa laptop atau perangkat komputer sudah terinstall SPSS for Windows, gitu ya. Ini saya kebetulan sudah install, jadi tinggal dibuka saja. Nah, kemudian juga dipastikan bahwa data mentah sudah terinput terlebih dahulu di Excel untuk mengefisienkan proses analisis datanya. Nah, untuk varian atau tipe versi dari SPS itu sendiri itu bisa digunakan sebisa mungkin. Kalau dapat yang paling baru silakan, tapi kalau tidak versi 26 ke bawah juga masih oke untuk digunakan. Kita buka SPSS kawan-kawan sekalian, lalu pilih variable view di bawah ini. Kemudian kita masukkan namanya di sini, kita pakai X1 dulu dan X2. Kemudian kita beri keterangan. Labelnya ini adalah kelas eksperimen atau eksperimen gitu ya. Kemudian ini kelas kontrol. Nah, desimalnya karena saya tidak menggunakan desimal, kita pakai 0 saja. Ini juga pakai 0. Measure-nya kita ubah menjadi scale. Oke, kemudian kita pindah ke data view. Nah, maka bentar. Ya, itu tadi ada salah pengambilan ya. Sudah ada muncul kolom input tabel nilai X1 dan X2. Kita sekarang tinggal copy seluruh skor yang sudah diinput dalam Excel ini ke dalam SPSS, copy paste. Oke, jika sudah semuanya, X1 ini adalah kelas A, X2 kelas B, X1 ini eksperimen, X2 ini kontrol ya. Kita klik analyze, kemudian description statistik, kita pilih explore, kemudian masukkan ini kedua variabel ini ke dependent list. Kemudian pilih plots, beri tanda centang pada normality plots, lalu continue dan klik OK. Tunggu sesaat, maka hasil atau summary dari hasil pengujian normalitas dengan SPSS itu akan keluar pada tabel berikut. Nah, sekarang ini tinggal kita copy ya. Kita copy hasilnya, kemudian kita baca sesuai dengan interpretasinya. Nah, berdasarkan hasil pengujian normalitas data pada bantuan atau aplikasi SPSS tadi, kita memperoleh tabel dengan dua kelompok hasil. Jadi ada hasil dengan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Yang manakah yang digunakan? Ini tentu tergantung jumlah sampel atau jumlah data yang kawan-kawan masukkan, kawan-kawan gunakan dalam penelitian ini. Jadi apabila datanya itu lebih dari 50, maka yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov. Tapi jika datanya kurang dari 50, maka data yang atau nilai yang digunakan adalah Shapiro-Wilk. Nah, karena ini data penelitian yang digunakan dalam contoh ini kurang dari 50, maka yang kita gunakan adalah, atau data yang kita baca adalah data dari Shapiro-Wilk ini. Ya, berdasarkan tabel atau hasil uji normalitas Shapiro-Wilk diperoleh nilai signifikansi untuk data eksperimen atau kelas eksperimen adalah 0,197. Berarti ini lebih dari 0,05, maka ini berdistribusi normal. Kemudian yang di data kontrol juga 0,125, ini nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Maka data hasil belajar siswa kelas kontrol juga berdistribusi normal.
Sekian untuk penjelasan tentang uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Sapir-Whorf pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.